Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan batas usia minimal Capres-Cawapres adalah 40 tahun kecuali sudah berpengalaman, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Salah satunya adalah kepala daerah. Hal ini semakin membuka peluang wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang sebagai Cawapres 2024. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Karpet Merah Gibran, bersama saya Zilvia Iskandar. Karpet Merah Gibran. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan yang telah dinanti-nantikan dan begitu menyita perhatian publik karena menyangkut pemilu presiden 2024. Mahkamah menyatakan batas usia calon presiden, calon wakil presiden, capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan batas usia capres-cawapres itu terregistrasi dengan sejumlah perkara. Namun, yang dikabulkan sebagian ialah gugatan nomor 90-PUU-21-Romawi-2023 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo bernama Almas Sakibiru Rea. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh pemohon lain seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah ditolak oleh MK. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menuturkan dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama bisa berbeda hasilnya berdasarkan petitum yang dimohonkan. Gugatan mahasiswa UNS ini dinilai berbeda meskipun berkaitan juga dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum karena tidak sibuk mempersoalkan batas usia yang merupakan open legal policy atau ranah pembuat undang-undang. Almas memohon agar pasal 169 huruf Q dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Permohonan Almas rupanya sejalan dengan penilaian mahkamah bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional inkasu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun. Putusan MK ini haruslah didukung karena dasar pertimbangannya masuk akal dan argumentasinya juga sesuai. Setiap pejabat negara termasuk itu kepala daerah tentu berhak mengikuti kontestasi RI 1 dan RI 2. Mereka paling tidak sudah pernah mengelola suatu daerah sekalipun secara usia belum genap 40 tahun. Dan ketika akan memimpin suatu daerah, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat lewat sebuah ajang pemilihan. Putusan MK atas gugatan nomor 90-PUU-21 Romawi-2023 ini sekaligus menjadi karpet merah bagi wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu sejak lama sudah digadang-gadang menjadi pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kini tinggal bagaimana Gibran memaknai karpet merah tersebut. Kader PDI Perjuangan itu bisa saja menerima pinangan Prabowo dan di saat bersamaan memanaskan situasi dengan Partai Banteng Moncong Putih. Situasi panas akan tercipta lantaran PDI Perjuangan sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Pilihan selanjutnya tentu yang lebih aman adalah Gibran menolak tawaran Prabowo. Apapun pilihannya, semua tentu berpulang ke Gibran. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya mengharapkan para kontestan Pilpres 2024 ialah putra-putri terbaik bangsa.
Siapapun yang datang ke meja Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk mendaftar sebagai Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober mendatang, haruslah yang berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan melulu urusan syahwat kekuasaan, asal gua menang. Karpet merah Gibran itulah yang menjadi topik di editorial malam hari ini, dan untuk membedahnya sudah hadir Ketua Dewan Redaksi Media Group, sudah ada Bang Gaudens Yuswardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam, Sofia. Baik, Bang Gaudens, kita langsung komentari dari aspek legalitasnya dulu. Bagaimana Bang Gaudens menilai putusan MK ini? Ya, saya menyoroti dua hal ya. Yang pertama itu dari aspek legalitas, ada semacam dogma yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengintervensi kebijakan terbuka pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden. Kalau kita membaca seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi selama ini, ada dua yang masuk kategori kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang. Yang pertama itu menyangkut usia, yang kedua itu menyangkut pembentukan lembaga-lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 itu tegas sekali mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa membatalkan seluruhnya atau sebagian terkait kebijakan yang disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Apakah kebijakan itu buruk atau tidak buruk? Mahkamah Konstitusi tidak bukan bisa, ranahnya. karena bukan ranahnya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya soroti, bahwa ada kecenderungan sekarang ini pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan suara terbanyak, atau kebenaran bukan lagi hakiki, tetapi kebenaran yang diambil di Mahkamah Konstitusi adalah kebenaran matematis. Suara yang terbanyak itulah yang dianggap pemegang memonopoli kebenaran. Kalau kita lihat, kalau ini terus-menerus terjadi, itu artinya keterbelahan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi itu kian dalam dan menggerus kenegarawanan. Kita tahu bahwa hanya satu-satunya jabatan yang mensyaratkan adanya negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Presiden aja tidak ada syarat negarawannya, hanya Mahkamah Konstitusi. Nah, kenegarawanan itulah yang kita saksikan sekarang ini semakin tergerus di Mahkamah Konstitusi. Iya, kalau tadi Bang Gaudens menyoroti soal dissenting opinion, Bang Gaudens, dari putusan MK tadi untuk perkara nomor 90, itu ada 4 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, dan salah satunya Hakim Saldi Isra itu mengaku dia sendiri keheranan karena di saat-saat terakhir itu para hakim ini berubah pikiran. Nah, dari situ apa yang bisa kita tangkap, Bang? Ya, kita harus tegas mengatakan bahwa sebagai negarawan mestinya itu hakim konstitusi menjadi puncak karir seseorang yang disebut negarawan. Karena itu seorang negarawan itu harus membunuh semua keinginan-keinginan politik yang terkait di luar ruang sidang. Jadi dia tegak lurus pada kebenaran konstitusi yang diyakininya dan tidak ada keterkaitan dengan intervensi-intervensi kekuasaan dari luar sidang. Dia harus berani menolak itu. Yang terjadi sekarang ini kan sepertinya memuluskan orang-orang tertentu untuk mencapai menggapai kekuasaan. Iya. Soal intervensi, aromanya itu begitu tercium, Bang Gaudens, meskipun tidak bisa betul-betul dilihat maupun dibuktikan, tapi nuansa politis, nuansa intervensi itu banyak yang menduga itu sudah terjadi di MK. Dan MK terpengaruh akan hal itu. Nah, ini kan bahaya ya, Bang Gaudens, kalau misalnya MK bisa disusupi atau istilahnya masuk angin, itu bisa bahaya sekali. Bahkan tadi Kapitra Ampera, politikus PDI Perjuangan, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini sudah
begitu kehilangan marwahnya sudah bobrok begitu. Nah, ya betul sekali ya. Saya tadi menonton dari awal sampai akhir ya. Malah saya seperti yang menonton sinetron gitu ya. Sinetron di awalnya itu membuat banyak orang senang karena Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan seluruh permohonan-permohonan pada sidang-sidang sebelumnya. Tiba-tiba mencapai anti klimaksnya di putusan terakhir yang mana itu menjadi perdebatan bahkan di kalangan hakim konstitusi seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra itu justru mengagetkan kita gitu. Betul. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Itu keluar sendiri dari mulut salah satu hakim konstitusi ya. Oke, Bang Gaudens, nanti kita juga akan membahas soal, karena judulnya adalah Karpet Merah Gibran. Bagaimana Gibran menanggapi putusan MK ini dan betulkah ini adalah karpet merah yang harus dirayakan karena Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo? Atau belum tentu juga Gibran akan menjadi cawapres? Kita akan ulas pemirsa usai jeda. Keputusan MK ya tanya MK ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah Dan makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Ya, jawaban yang normatif saja dari Gibran ya. Tapi Bang Gaudens, pertanyaannya adalah karpet merah Gibran ini harus disambut atau ya kalau bisa ditolak? Ya, kenapa disebut karpet merah? Kalau kita membaca secara cermat alasan pengajuan judicial review terhadap pasal 169 huruf Q ke Mahkamah Konstitusi, antara lain itu pemohonnya itu sangat mengagumi seorang Gibran yang dinilai di dalam argumentasinya bahwa Gibran yang hari ini berusia 36 tahun berhasil membangun perekonomian yang sangat gemilang di Solo. Soal fakta itu kan itu soal lain ya. Tetapi di dalam argumentasi resminya itu satu-satu nama yang disebut secara eksplisit itu adalah Gibran. Itu artinya Gibran punya peluang untuk menjadi calon wakil presiden atau bahkan calon presiden. Kalau kita melihat perkembangan politik dalam 1-2 hari ini, di mana-mana muncul baliho, foto bahkan sampai ke pelosok-pelosok itu, bahkan kaos yang sudah dikemas dalam karung-karung itu, kaos bergambar, baliho bergambar Prabowo dan Gibran. Ya. Tentu pertanyaan paling mendasarkan, apakah Gibran bersedia untuk menjadi calon wakil presiden? Di sana ada keputusan seorang Gibran. Tentu banyak yang berharap agar Gibran tidak mengambil kesempatan itu. Karena apa? Karena Gibran itu kan dari puncak naik ke puncak. Tidak dari bawah naik puncak. Beda sama bapaknya dulu. Dari wali kota, gubernur, baru menjadi presiden. Jadi dari bawah naik ke puncak. Kalau Gibran ini karena sudah menjadi anak presiden, mau jadi wakil presiden, jadi dari puncak mau naik ke puncak. Tentu yang bisa berperan untuk sangat signifikan itu, apakah Jokowi sebagai ayahnya Gibran itu bisa mencegah kalau seandainya Gibran mau. Jadi antara sekarang ini kan karpet sudah dibentang, tergantung Gibran mau atau tidak, atau Jokowi merestui atau tidak. Nah, menarik ini. Sebetulnya putusan soal Gibran akan menjadi cawapres atau tidak, itu murni keputusan Gibran seorang yang tinggal menunggu restu atau tidak dari Presiden Jokowi, atau sebetulnya Gibran ini tidak punya katakanlah saham untuk berbicara mau atau tidak. Dia tinggal menunggu instruksi saja, Bang. Ya, kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi, yang boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden itu berusia minimal 40 tahun atau
yang sedang atau pernah ikut di dalam pemilu gitu ya. Itu berarti anggota DPRD juga boleh. Bayangin anggota DPRD itu syaratnya itu kan 21 tahun. Bupati, wali kota itu syarat usia minimal itu 25 tahun. Untuk menjadi gubernur itu 30 tahun. Untuk menjadi presiden 40 tahun. Nah, dengan membolehkan calon yang pernah atau sedang pernah ikut kontestasi di dalam pemilu, itu artinya usia 21 tahun pun pada waktunya dibolehkan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Baik, kembali lagi tadi pertanyaannya adalah apakah ini menjadi keputusan Gibran seorang atau sebenarnya Gibran hanya tinggal menunggu instruksi dari ayahandanya. Kita akan bahas nanti. Bang Gaudens, usai jeda pemirsa tetaplah di Editorial Malam. Baik, pemirsa, kami membuat polling melalui akun X Metro TV dengan pertanyaan, setujukah Anda dengan putusan MK bahwa batas usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah? Dan 76% dari netizen menjawab tidak setuju. Kita akan lihat komentar dari netizen yang sudah masuk ke akun X Metro TV. Ada salah satu netizen, Budiana Siswayudi, mengatakan para ahli saja bicara tidak didengar, apalagi rakyat biasa. Mungkin mereka merasa negeri ini milik mereka sendiri. Oke, agak bahaya kalau ini akhirnya membuat masyarakat menjadi semakin skeptis dan pesimistis. Bang Gaudens, untuk jangan sampai ini efek negatifnya merembet kemana-mana karena banyak sorotan negatif terhadap putusan MK ini, apakah Gibran ambil saja, sambut saja karpet merah ini atau jangan? Ya, tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu mengagetkan kawan dan lawan. Bahkan fenomena terakhir ini, kawan dan lawan itu justru bersatu sekarang ini untuk mempersoalkan putusan tersebut. Walaupun kita tahu bahwa ada paman, ada yang lain-lain di Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi bagaimana sebaiknya Gibran? Seperti yang saya katakan tadi, hanya ada dua yang bisa mencegah ini. Yang pertama Gibran sendiri dan tentu Jokowi. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, tentu kita juga melihat dari sisi lain bahwa ini putusan yang memberi peluang kepada anak-anak muda untuk berpartisipasi menjadi pemimpin kelak gitu ya. Pertanyaannya, apakah anak muda yang dimaksud itu adalah anak muda yang berjuang dari bawah atau sudah di atas tinggal naik ke atas lagi gitu. Ini kan persoalan. Nah, persoalan bagi seorang Gibran itu karena dia anak presiden sehingga tafsiran liar orang itu nanti kekuasaan ikut bermain di dalam pemilu. Nah, hal seperti ini yang mestinya dicegah gitu ya. Yang mestinya dicegah. Tapi kita akan lihat nanti Bang Gaudens penentunya mungkin besok atau dalam pekan ini ya. Karena informasinya adalah Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto akan segera mengumumkan cawapresnya. Tapi kalau ini sampai terjadi Bang, Gibran betul-betul menjadi cawapres Prabowo, apakah akan memanaskan suhu politik negeri ini? Ya bukan hanya memanaskan. Kalau kita ingat dengan benar bagaimana motivasi lahirnya reformasi itu salah satunya itu anti politik dinasti, anti KKN. Kalau itu juga dipraktekkan saat ini, tentu mengkhianati para pahlawan reformasi. Reformasi itu lahir dengan darah ya. Karena itu mestinya kita lebih bijak ya. Dan saya yakin belum tentu Gibran juga mau sih ya. Karena apa? Karena yang punya hak penuh untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu hanya partai politik dan gabungan partai politik. Oke, baik, kita lihat saja. Kita akan temukan jawabannya mudah-mudahan dalam minggu ini Bang. Karena memang tanggal 19 sudah mulai ya pendaftaran Capres-Cawapresnya. Terima kasih Bang Gaudensius Soehardi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dapat demikianlah akhir dari Editorial Malam. Saya
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.